Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu kasus. Kasusnya tentang apa? Kasusnya tentang efektivitas model pelayanan prima terhadap kepuasan pelanggan yang dilakukan terhadap dua kelompok sampel. Kelompok sampel pertama yaitu model pelayanan prima dan kelompok sampel yang kedua yaitu model pelayanan konvensional. Agar lebih memudahkan, kita beri tanda. Nah, dalam memecahkan masalah ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya apa? Sebenarnya dalam kasus ini ada beberapa rumusan masalah yang bisa dimunculkan, tapi dalam kesempatan ini saya memilih rumusan masalah apakah ada perbedaan antara model pelayanan prima dengan model pelayanan konvensional. Kita tuliskan terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, setelah melihat rumusan masalah dan kita sudah menentukannya, langkah yang kedua adalah menentukan hipotesisnya. Dalam hipotesis ini, dalam kasus ini diminta dua hipotesis, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Nah, hipotesis penelitian atau hipotesis deskriptif. Yang pertama kita cari hipotesis deskriptifnya dulu. Dalam hipotesis deskriptif ini ada H0 dan ada juga HA seperti ini. H0-nya apa? Sebenarnya H0 dan HA ini itu sifatnya saling berlawanan. Saya tuliskan di sini H0-nya adalah tidak adanya perbedaan yang signifikan antara model pelayanan prima dengan model pelayanan konvensional. Begitu. Nah, dalam HA ini kita tuliskan sebaliknya. Seperti ini. Oke. Adanya perbedaan yang signifikan antara model pelayanan prima dengan model pelayanan konvensional. Nah, nanti kita di akhir bisa mengetahui hipotesis mana yang benar. Setelah melakukan hipotesis deskriptif, maka kita akan lanjut ke hipotesis statistik. Kita tuliskan terlebih dahulu. Sebentar. Nah, dalam hipotesis statistik ini sama, ada H0-nya, ada juga HA-nya. Namun dalam statistik ini kita tuliskan dengan lambang-lambang statistik yaitu mu.
Kita tambahkan. Sebentar. Dalam H0 itu μ1 sama dengan μ2, dan dalam HA-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Nah, seperti ini. Setelah menentukan langkah yang kedua, yaitu hipotesis deskriptif dan statistik, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu uji asumsi analisis. Dalam uji asumsi analisis ini ada dua uji juga. Yang pertama adalah normalitas dan yang kedua adalah homogenitas varians. Kita akan mulai dari uji normalitas terlebih dahulu. Nah, dalam uji asumsi ini kita sudah mulai menggunakan SPSS. Dalam kasus ini saya sudah mempunyai data mentah, yaitu seperti ini. Ada nomor responden, ada pelayanan prima, nomor responden, dan ada pelayanan konvensional. Nah, yang dibutuhkan dalam analisis normal ini adalah kepuasan pelayanan prima dan kepuasan pelayanan konvensional. Ini kita pindahkan dulu datanya dari Excel ke SPSS. Nah, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk data yang ini. Oke. Kita pindahkan ke sini. Dan untuk memudahkan kita, ini akan saya rename. Oke. Di sini kita rename menjadi kepuasan. Oh iya, di sini tidak bisa dispasi, jadi kita menggunakan underscore. Kepuasan pelayanan pelayanan, sebentar. Kita cek pada Excel terlebih dahulu. Prima dan konvensional. Kita klik OK karena error dan belum diisi. Ini diisi kepuasan pelayanan prima, dan yang bawah adalah kepuasan pelayanan konvensional. Begitu. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Nah, langkah yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita klik bagian analisis. Analisis, kita masuk ke bagian deskriptif, lalu untuk mencari uji normalitas ini, kita menggunakan explore.
Nah, di dalam ekspor ini kita pindahkan dua objek ini ke dependent semuanya. Oke, sudah. Karena kita akan mengecek uji normalitas, jadi kita pilih plot dan kita centang uji normalitasnya. Oke, lalu kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, muncul di sini seperti ini, lalu kita cari ke kolom normality. Nah, tes normality. Nah, ini mungkin kita copy dulu. Oh, ternyata tidak bisa, jadi oke, tetap di SPSS aja. Jadi yang kita lihat dalam tes normality ini adalah yang bagian Kolmogorov-Simnov. Kenapa kita menggunakan data yang ini? Dikarenakan jumlah responden kita itu melebihi dari 30 yang prima tadi kan sekitar 34 dan yang konvensional tadi itu kalau tidak salah sekitar 37. Jadi maka kita menggunakan kolom yang Kolmogorov-Simnov ini. Nah, gimana cara membacanya? Dilihat dari sheet-nya. Nah, di sini tertulis 0,022. Nah, untuk membuktikan bahwa data itu normal, berarti data itu harus memiliki lebih dari 0,02. Nah, di sini sedangkan di sini sheet-nya adalah 0,022. Berarti kan melebihi dari 0,02. Kita tuliskan di sini agar memudahkan. Sheet-nya adalah 0,022. Nah, uji normalitas. Uji normalitas. Nah, di sini hasil uji normalitasnya kan berarti 0,022 lebih dari 0,02. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan datanya itu bersifat normal. Seperti itu. Nah, jika kita sudah melangkah ke uji normalitas, maka kita yang kedua akan melakukan uji homogenitas. Ini kita juga akan menggunakan SPSS. Nah, oke. Saya taruh di bawahnya. Seperti ini. Kita lanjutkan. Kita tadi sampai pada uji homogenitas. Nah, menentukan uji homogenitas ini juga menggunakan SPSS. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita buka dulu. Nah, untuk memudahkan tadi saya membedakan halaman SPSS yang normal dengan yang homogen ini untuk memudahkan saya. Hal yang pertama yang dilakukan adalah di sini tadi saya sudah mempunyai data mentah di Excel seperti ini. Nah,
Data mentahnya adalah seperti ini. Nah, untuk membuat uji homogenitas ini kita membutuhkan dua data ini, kepuasan pelayanan prima, kepuasan pelayanan konvensional, serta kode dari masing-masing kepuasan ini. Di sini saya sudah membuat data seperti ini. Nah, di mana satu itu merupakan kode dari pelayanan prima dan dua itu merupakan kode dari pelayanan konvensional. Jika digabungkan akan menghasilkan seperti ini datanya. Hasil kepuasan merupakan gabungan dari hasil kepuasan pelayanan prima dan kepuasan konvensional. Dan jenis pelayanan ini hasil gabungan dari kode prima dan kode konvensional. Jadi kode dari konvensional maupun prima itu harus sama jumlahnya dengan banyak respondennya. Misal prima itu jumlahnya 34, maka kode satunya ini juga sejumlah 34, seperti itu. Kita copy dulu untuk memindahkan ke SPSS. Oke. Menggunakan SPSS yang satunya saja. Oke. Ini kita akan menaruh, kita ulang kembali, kita copy lagi. Hasil kepuasannya. Sudah, kita pindah ke sini. Oke. Lalu kita pindahkan data yang kodenya. Seperti ini, kita copy. Lalu kita pindahkan. Nah, untuk memudahkan, kita akan rename lagi. Di sini kita rename menjadi hasil kepuasan. Jangan lupa pakai underscore. Dan yang di sini adalah jenis pelayanan. Seperti ini. Dan di dalam ini kita tidak hanya mengubah namanya saja, tapi kita juga menambahkan label di sini. Hasil kepuasan. Di sini adalah jenis pelayanan. Nah, karena tadi kita menggunakan dua kode, yaitu satu untuk prima dan satu untuk konvensional, maka di value-nya kita tambahkan satu untuk label prima dan kita tambahkan satu lagi, dua untuk konvensional. Nah, begini. Kita tambahkan, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali ke data view, kita kembali ke analisis, lalu kita pilih compare mean. Nah, di compare mean ini kita
akan memilih one way ANOVA. Nah, di one way ANOVA ini di despendennya kita masukkan hasil kepuasan dan di faktornya kita memasukkan jenis pelayanan. Nah, seperti ini. Dan karena kita akan melakukan uji homogen, maka kita ganti ini ke homogeneity of variance test. Kita continue, lalu kita oke. Seperti ini. Nah, di sini kita mencari yang test of homogenitas of variance. Nah, di sini gimana caranya kita menentukan bahwa data itu homogen atau tidak? Kembali lagi kita lihat dari stick-nya. Jika SIG-nya atau SIG-nya ini itu lebih dari 0,05 berarti itu homogen. Sedangkan di sini kita lihat SIG-nya adalah 0,635. Kita tuliskan terlebih dahulu di Word. SIG-nya sama dengan 0,634. Nah, jadi kita tuliskan hasilnya. Uji homogen. Nah, di sini adalah hasil uji homogenitas. Kita kembali ke SPSS. 6,34. Nah, hasilnya adalah si 0,634 itu lebih besar dibandingkan 0,05. Nah, ini menunjukkan bahwa data terbukti homogen. Oke. Oke, setelah itu kita akan melakukan tahap keempat. Di tahap keempat ini ada beberapa langkah ya. Untuk menentukan uji hipotesis. Yang pertama kita akan menentukan taraf signifikan. Nah, dalam taraf signifikan ini adalah sebenarnya bisa diartikan sebagai taraf kesalahan peneliti atau probabilitas. Nah, di sini saya menggunakan 5% saja. 5% itu berarti 0,05. Nah, seperti ini. Dan jika sudah menentukan taraf signifikan ini, kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu tentukan kriteria penolakan hipotesis. Nah, dalam tahap ini kita akan menggunakan rumus. Rumusnya apa? Rumusnya adalah p-value lebih dari taraf signifikan. Yang artinya ini H0 diterima dan HA ditolak. Nah, dalam rumus berikutnya adalah p-value lebih kecil daripada taraf signifikan.
hasilnya adalah kebalikannya ya. HA diterima dan HO ditolak. Setelah menentukan ini, kita akan menggunakan SPSS lagi untuk menentukan apakah HO-nya akan ditolak ataupun diterima, atau HA-nya diterima dan HO-nya yang ditolak. Nah, kita kembali menggunakan data yang homogenitas. Ini. Nah, di sini kita langsung ke analisis lagi, langsung ke Coppermine, langsung ke independent sample. Nah, kenapa kita menggunakan independent sample? Ini dikarenakan kita menggunakan dua sampel ya, yaitu prima dan konvensional. Makanya kita menggunakan independent sample test. Begitu. Nah, dalam independent ini kita akan memindahkan dua jenis sampel. Kita pindahkan ke sini, dan yang ini akan kita pindahkan ke Nah, dalam grouping ini kan masih ada tanda seperti ini. Nah, ini kita ubah terlebih dahulu. Ini kita isi 1 sebagai prima dan 2 itu sebagai konvensional, kita continue. Setelah itu akan kita tekan OK. Oke, dalam OK ini kita akan membaca independent sample test. Nah, di sini ada dua, yaitu varianse asumsi dan not asumsi. Kita menggunakan yang atas dikarenakan tadi data kita terbukti normal dan homogen. Jika kita menggunakan yang bawah itu untuk data kita jika yang salah satunya itu tidak terbukti homogen atau normal. Seperti itu. Bagaimana cara membacanya? Sama seperti yang tadi, melalui SIG atau SIG ini 0,634. Kita kembali ke Word. SIG sama dengan 0,634 seperti ini. Nah, di sini ditanyakan ketentuan keputusan HO ditolak atau diterima atau HA ditolak atau diterima. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk menentukan kita bisa menggunakan cara seperti ini. Tadi sudah dituliskan rumus seperti ini. Jadi sig ini adalah p-value. P-value-nya kan 0,634, lebih besar jika dibandingkan dengan taraf signifikan yaitu 0,05. Berarti kesimpulannya adalah HO diterima dan HA-nya ditolak. Seperti ini. Nah, langkah terakhir adalah menentukan kesimpulan. Jadi kesimpulannya kita naik ke atas lagi. Di sini tadi kita sudah membuat hipotesis ya, hipotesis deskriptif dan statistik. Berarti kesimpulannya adalah HO-nya diterima. HO diterima berarti tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap kedua sampel tersebut. Kita taruhkan ke kesimpulan. Nah, ini secara deskriptif dan ini secara statistik. Nah, seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa HO
VAO itu diterima dan VAA ditolak, seperti yang sudah ditampilkan dalam data tadi. Jadi keputusannya adalah tidak adanya perbedaan yang signifikan antara model pelayanan prima dengan model pelayanan konvensional atau MIU1 sama dengan MIU2 seperti itu. Oke, jadi kita sudah bisa menemukan kesimpulan dari satu kasus ini. Dan sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.